له ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Wal isruna, balik bawah. Wal isruna sorfu niyatin, sorfu niyati sholatin ila sholatin ukhra. Merubah niatnya sholat yang dilakukan dari awal di tengah-tengah dirubah menjadi sholat yang lain. Niatnya sholat, lalu di tengah-tengah sholat, niat sholat yang udah diniati awal tadi, niat dirubah dengan bentuk sholat yang lain. Itu sawa'un kana fardhon au naflan. Apakah itu sholat wajib ataupun sholat sunnah? Nah, di sini ada masalah nih. Walakin nudiba limun faridin ro'a jama'atan masru'atan ayyuqalliba fardahu naflan. Cuman ada satu orang yang membalik niat sholatnya di tengah-tengah sholat, tapi sholatnya tidak batal, bahkan sunnah. Sopo kuwi? Yaitu ketika ada orang sholat sendirian, sholat wajib. Di tengah-tengah sholat dapat 2 rakaat atau dapat 1 rakaat, melihat jamaah. Maka bagi orang yang sholat sendirian, ini sunnah salam 2 rakaat, diputer sholatnya yang tadinya niat sholat wajib, jadi sholat sunnah mutlak. Lalu salam 2 rakaat di tahiyat awal, lalu bergabung dengan jamaah. Yang begini ini yang tidak batal, bahkan hukumnya sunnah. Yang lainnya batal. Apakah itu sholat wajib atau sholat sunnah? Cuman ini yang boleh nih. Bahkan sunnah membaliknya niatnya. Dari niat wajib dijadikan sunnah mutlak. Dengan alasan karena untuk mengejar jamaah. Tapi nanti sunnah begini itu ada syaratnya. 6. Nanti di bawahnya. Jadi kesimpulannya nanti boleh kita membalik niat satu sholat wajib dibalik menjadi sholat sunnah mutlak itu dengan 6 syarat. Ya, dengan 6 syarat. Nah itu makanya itu liyudrika fadilatal jamaah bisurutin sittatin dengan 6 syarat. Jadi seorang yang sholat wajib sendirian, kita ulangi dari awal. Yang ke-20 yang membatalkan sholat yaitu merubah niat dari satu sholat ke sholat yang lain. Itu dilakukan di tengah-tengah sholat. Itu membatalkan sholat. Kecuali satu sholat. Siapa itu? Yaitu ketika, jadi kecuali satu itu ada yang dirubah niatnya tapi tidak batal. Bahkan hukumnya merubahnya sunnah. Yaitu ketika ada orang sholat seorang diri, sholat wajib. Di tengah-tengah sholat ada jamaah. Dengan alasan untuk mengikut jamaah, maka sunnah bagi orang yang sholat wajib sendirian ini salam 2 rakaat dan niatnya sholat yang tadi wajib itu diniati sholat sunnah, dijadikan sholat sunnah mutlak. Yang begini ini sunnah merubah niat bisurutin sittatin dengan 6 syarat. Apa saja? Yang pertama syaratnya al-awwalu ayyatahaqqaqa itmamuha fil waqti lau ista'nafaha. Nih, yang pertama syaratnya sunnah merubah niat sholat. Yakin kalau saya membatalkan sholat lalu ikut jamaah, maka selesainya jamaah ini masih dalam waktu sholat, yakin. Tapi kalau saya membatalkan sholat wajib, sholat fardu, lalu dibuat sholat sunnah mutlak dengan alasan ikut jamaah, tapi yakin waktunya sudah mepet malah. Kenapa? Balik lagi dari awal. Padahal kita ini sudah dapat 2 rakaat, waktunya udah mepet, maka tidak sunnah. Jangankan sunnah, bisa jadi haram. Membalik merubah dari niat wajib menjadi sholat sunnah walaupun dengan alasan berjamaah bisa jadi haram kalau waktunya sudah mepet. Malah hitung-hitung tujuannya melu jamaah malah kehabisan waktu
sholat, haram. Maka yang pertama, sunnah fardu dirubah menjadi sholat sunnah mutlak menjadi 2 rakaat dengan alasan mengejar sholat jamaah. 1, waktunya masih omber, masih luas. Seandainya dia takbiratul ihram lagi dengan imam, itu pasti sholatnya masih di dalam waktu. Oke, paham? Wis laka-laka wis dijelasakan kayak nyong. 2, syarat sunnah merubah fardu menjadi sunnah. Sholat fardu dirubah menjadi sunnah. Syarat yang kedua apa? Antakuna sholatul maklubah sulasiatan au rubaiyatan. Sholat yang sedang dilakukan itu harus 3 rakaat atau 4 rakaat. Berarti tidak berlaku membalik fardu menjadi sunnah. Untuk sholat subuh yang 2 rakaat tidak berlaku. Karena susah. Paham ya? Jadi sholat yang akan dibalik ditinggalkan dari fardu menjadi sunnah itu harus sholat yang bangsa 3 rakaat atau 4 rakaat. 3, syarat sunnahnya membalik sholat wajib menjadi sunnah dengan alasan untuk ikut sholat berjamaah. Wasalisu alla yashra'a fi raqatis salisah li'annahu tuliba minhu ayusallima min raqataini. Syaratnya yang ketiga, orang yang lagi sholat sendirian itu belum masuk rakaat ketiga. Jadi orang yang akan membalik sholat wajib menjadi sunnah itu belum masuk kepada rakaat ketiga. Sebab kalau sudah ketiga, nggak ada sholat sunnah 3 rakaat. Maka ujung-ujungnya apa? Solusinya ya merampungkan sholat menjadi sholat maghrib ya 3 rakaat, atau kalau duhur asar isya ya langsung ditambah 1 rakaat. Nanti baru ikut lagi iadah arane. Ini yang kita bahas itu lagi apa? Merubah niat di tengah-tengah sholat. Kalau makanya solusinya syarat yang ketiga, merubah niat di tengah-tengah sholat dari fardu menjadi sunnah dengan alasan mengejar jamaah, orang yang sholatnya itu belum masuk ke rakaat ketiga. Kalau sudah rakaat ketiga lanjutkan, nanti setelah salam baru gabung. Namanya nanti persoalan bahasan itu namanya i'adatus sholat. Juga sama hukumnya sunnah dengan syarat juga. Pokoknya jarang lah semua ngaji kayak gini. Berapa? Yang ketiga. Yang keempat syaratnya. Syarat sunnah merubah fardu menjadi ibadah. Sholat sunnah mutlak karena alasan mengejar sholat jamaah. Warabi'u Allah tujada jama'atun ghairuha. Tidak ada lagi jamaah, ini jamaah yang terakhir. Dia yakin bahwa ini adalah jamaah yang terakhir. Karena melihat waktu juga sudah separuh luwih. Masjid juga sudah sepi. Kita lagi sholat sendirian, tiba-tiba ada jamaah. Udah dapat 2 rakaat, salam aja, sunnah itu. Kalau ini jamaah yang terakhir. Tapi ketika masih ada, yakin masih ada jamaah yang lain. Umpamanya dia sholat sendirian itu masih di awal waktu. Ini kan biasanya masih maraton jamaahnya. Umpamanya jamaah ke-1, ke-2, ke-3, apalagi masjidnya ramai umpamanya kayak gitu. Maka tidak sunnah membalik wajib kepada sunnah. Karena apa? Masih ada kesempatan. Nanti menggunakannya apa? Menggunakannya konteks i'adatus sholat. Menggunakannya konteks i'adatus sholat, bukan taklibus sholat. Bukan membalik sholat dari wajib kepada sunnah, tapi menggunakannya apa? I'adatus sholat. Yang ke-5, syarat sunnahnya membalik sholat wajib menjadi sunnah dengan alasan untuk mengejar sholat jamaah. Wal khamisu alla yakunal imam mukhalifan fil madhab wala mubtadi'an. Sunnah kalau imamnya yang menjadi imam itu orang yang satu madhab.
Tapi kalau orangnya, imamnya ada jamaah, tapi imamnya beda madhab dengan kita, maka kita tidak sunnah. Atau imamnya ada jamaah, tapi imamnya ahlul bid'ah, tidak sunnah, kita membalik fardu menjadi sunnah mutlak. Dengan alasan mengejar jamaah. Kenapa? Sebab beda madhab. Tadi itu, di awal, nggak bisa jadi imam. Ya tadi itu, madhab Maliki dengan madhab Syafi'i. Kita tahu madhab Syafi'inya, dia habis megang anjing lalu sholat. Madhab Syafi'i kan najis. Bersentuhan itu batal. Maliki tidak. Tidak najis, tidak batal. Kita tahu itu, nggak bisa itu kan. Jadi boleh sunnah, membalik wajib menjadi sunnah kalau kita tahu orang yang menjadi imam itu adalah orang yang satu madhab. Nah saya ini beda ormas. Satu cingkrang, satu. Nah tadi pagi tuh. Kita harus di-cut itu videonya tuh. Yang celana cingkrang, waman yalbasu celana cingkrang fa'akluhu cingkrang. Atau celana cingkrang ya dulu ala cingkrangil fikri wal akli. Tadi pagi itu. Uang sing celananya cingkrang itu menunjukkan cingkrangnya akal, cingkrangnya pikir. Nah sekarang pertanyaannya, ketika kita lagi sholat wajib, kita sholat wajib nih. Kemudian ada jamaah, tapi jamaahnya galama cingkrang. Jamaah Wahabi, kalau tadi kan bahasanya asal satu madhab, itu sunnah. Tapi kalau beda madhab, tidak sunnah, kita membaliknya. Sekarang pertanyaan saya, kalau beda aliran, sunnah enggak? Apalagi sing jenggotan, sing dagangan bid'ah ngono ki lho. Kalau imamnya ada jamaah, tapi jamaahnya, imamnya itu orang yang jualan bid'ah, yang onlinean bid'ah, kalau saya tidak sunnah, lebih baik sholat sendirian. Tapi kalau yang masih sepaham, ya nggak apa-apa, itu masih sunnah lah ya. Mana NU karo Muhammadiyah, Muhammadiyah karo NU, masih sepaham lah ya. Walaupun ada sidik-sidik itu furu'iyah. Jadi orang NU lagi sholat sendirian, ada jamaah golongan Muhammadiyah. Atau sebaliknya, sunnah itu dibatalkan, dibuat jadi sunnah, lalu ikut bergabung jamaah. Tapi ini golongan cingkrang, wa akluhu cingkrang, gitu kan? Pokoknya celana cingkrang, ya dulu ala cingkrangil fikri wal akli. Gitu. Nah, Rizky sih nggak masak tadi pagi kan enak ngajinya tuh kan? Celana cingkrang, ya dulu ala cingkrangil fikri wal akli. Wes mulai tenap virus sewa idin. Sembahyang subuh jam 10, jam 11. Ya. Yang keenam, syarat yang terakhir. Sunnah merubah sholat wajib menjadi sholat sunnah mutlak karena alasan untuk mengejar jamaah. Syaratnya adalah wasadisu antakunal jama'atu matlubatan fi dzalikas sholat. Apa? Sholatnya itu, sholat yang dilakoni itu adalah memang sholat yang disunatkan berjamaah. Berarti kalau sholatnya yang dilakoni itu bukan sholat yang sunnah berjamaah, maka tidak sunnah membalik fardu menjadi sunnah. Lebih baik dewekan. Mana ini? Itu 6 syarat. Sunnah membalik sholat wajib yang dilakukan seorang diri dirubah menjadi sholat sunnah mutlak, lalu kita bergabung ikut sholat berjamaah. Nah orang dibalik, ya rapopo. Nanti kita menggunakannya konteks i'adatus sholat juga sama dengan alasan ngolet fadilae jamaah. Anai wis enak. Jelas? Falau kana yusolli faitatan. Nah sekarang lam yajuz qalbuha naflan li yusolliya fi jama'atin hadiratin au faitatin laisat min nau'iha. Jadi mana nih ini? Kalau ada orang lagi sholat kodok, contohnya nih. Contohnya gini. Contohnya ini nanti yang tidak sunnah. Tidak sunnah membalik fardu menjadi sunnah. Tidak sunnah membalik sholat wajib menjadi sholat sunnah.
karena dengan alasan mengejar jamaah. Contoh nanti ada orang kodok, sholatnya kodok nih. Contohnya siapa? Rizki. Gitu ya. Sholat duhure Rizki itu ning asar. Ning asar berarti wayai wong apa? Wayai wong sholat asar. Dia lagi kodok sholat duhur di waktu asar. Terus lagi kodok sholat duhur, melihat apa? Melihat jamaah asar. Ini si Rizki yang lagi kodok duhur di waktu asar, melihat ada jamaah, ini nggak boleh. Atau nggak mana bukan nggak boleh, nggak sunnah. Bahasanya ben alus, tidak sunnah. Bahasa kasar tidak boleh. Tidak boleh dia merubah duhur kodonya itu dibuat 2 rakaat sholat sunnah mutlak, lalu dengan alasan apa? Kodone makmum karo jamaah asar. Gak boleh. Gak boleh ya. Gak boleh itu. Gak boleh. Tidak boleh. Tuh. Dah, laisat min nau'iha lam yajuz qalbuha. Tidak boleh membaliknya. Kodonya itu dibuat sunnah mutlak, lalu gabung kodone karo jamaah asar. Beda kalau dia memang dari awal mau apa? Mau kodok terus makmum karo jamaah asar. Boleh enggak? Boleh. Kalau itu boleh. Ini kan yang lagi dibahas itu masalah membaliknya itu. Udah niatnya sholat wajib, dibikin sholat sunnah. Itu boleh apa tidak boleh? Ini tadi yang sunnah syaratnya ini. Yang tidak boleh itu orang kodo. Udah lagi kodo, di tengah-tengah ada jamaah. Maksudnya kodonya kepengen sholat berjamaah. Walaupun itu satu jenis umpamanya. Apalagi beda jenis. Duhur dengan asar. Dah. Laisat min nau'iha falau kanat al jama'atu fita itatin min nau'iha ka angkana tadhura ini au asreni jaza al qalbu. Tapi kalau jamaahnya juga jamaah kodo juga. Jadi ada orang sholat lagi kodo nih. Wa'idin lagi sholat kodo asar atau kodo duhur. Kodo duhur sendirian di Allahu Akbar kodoan. Berarti di luar waktu tah? Tiba-tiba tahu golongannya siapa? Golongannya Colik, Robi, Endro. Datang jamaah kodo lagi juga sama kodo yang sama. Maka dia yang sholat sendirian sunnah membalik jadi sunnah lalu bergabung dengan jamaah kodoun atau kodoin, gitu kan? Kodoun atau kodok jamaah kodoin itu jamaah kodoun atau jamaah kodoin. Dah. Terus falau kanat al jamaatu fi faitatin min nau'iya ka angkana tadhura ini sama-sama kodok duhur au asra ini atau sama-sama asar itu ya jaza al qalbu, maka boleh dibalik sholat wajibnya menjadi sunnah mutlak dengan alasan untuk mengikuti jamaah kodoin. Dah. Walam yundab malam yajib kodoul faitati fauran wa illa haruma al qalbu. Nah ini tidak sunnah membalik. Malam yajib walam yundab malam yajib, tidak sunnah membalik wajib menjadi sunnah kalau kodonya itu tidak wajib fauron. Berarti yang tidak wajib fauron itu kan wong sing ninggal sholatnya sebab udzur syar'i, itu boleh tarohi alon santai. Tapi kalau yang meninggal sholatnya itu tanpa udzur syar'i, itu kodonya fauron seketika. Nah ini kalau yang tadi sunnah itu sunnah dibalik, itu kalau kodonya yang bighairi udrin. Tapi kalau yang biudrin itu boleh dibalik. Jadi dia kodo nih, kodonya bighairi udrin tanpa udur, berarti kan wajib
lagi kodo, ada kodo yang sama, nggak boleh dibalik, harus dia langsung sendiri. Tapi kalau kodonya ini karena biudrin, ketiduran, lupa, itu ada udur. Itu kodonya tarohi. Tapi bagusnya sih tetap faurat. Tapi cara hukum tarohi, alon santai nggak apa-apa. Nah ini kalau kodo yang tarohi karena biudrin, baru dapat 1 rakaat, tiba-tiba ada jamaah kodoan juga, maka ini sunnah, boleh. Bukan sunnah, boleh dibalik jadi sunnah mutlak, lalu bergabung dengan sholat jamaah yang kodoin. Golongannya wong sing kodo. No. Wa illa haruma. Kalau yang sifatnya fauron, maka membaliknya udah niat kodoan, dapat 1 rakaat, ada jamaah, dibalik jadi sunnah, haram. Karena apa? Itu termasuk menunda kodo. Mus lagi kodo malah dibatal. Karena apa ya? Orang yang punya ini diperhatikan lo ya, santri-santri itu. Orang yang meninggalkan sholat, begitu juga puasa, yang kalau biudrin itu dapat rukhsah, itu boleh santai. Umpamanya uang tidak puasa di Ramadan karena sakit, itu kodonya boleh santai. Tapi sing ora puasanya karena beladang, itu Syawal tanggal loro langsung wajib puasa, kodok. Menunda-nundanya dosa lagi. Jadi kalau orang melahirkan, orang haid, orang nifas, tidak puasa, itu biudrin. Itu kodonya boleh santai. Tapi yang bighairi udrin, ninggalakan sholat, ninggalakan puasa bighairi, kodone fauron nanti pada waktunya. Jadi wis bersih hede, santai. Karena rukhsah, udzur syar'i. Tapi ora puasa, haid ora, wong lanang haid. Nifas ora, sakit ora, maka tanggal loro Syawal wajib kodok langsung, tidak boleh ditunda. Sholat, umane kita lagi ngaji kayak gini nih. Ya, kita lagi ngaji. Ya Allah, nyong subuh durung sholat. Itu kalau ngajinya bukan ngaji yang wajib, bukan yang fardu ain, metu disit. Atau saya yang ngaji, wajib berhenti dulu. Untuk apa? Kodo dulu. Tapi kalau ngajinya yang fardu ain, lanjutkan dulu. Kita lagi numpak mobil, kita lagi numpak motor. Ingat, ya Allah, belum sholat duhur. Wajib nih sholat asar mandek untuk segera melakukan kodok. Enggak boleh ditunda-tunda nanti enggak bisa. Ini yang salah paham orang. Kadang orang kodok, tapi cara pelaksanaan kodonya itu tidak menggunakan hukum. Dosa lagi, kode si kodo, tapi dosa juga menunda kodonya. Inilah yang saya katakan bolak-balik. Masyarakat itu sekarang emergensi fikih. Fikih ubudiyah, fikih muamalat, apalagi sekarang ini emergensi fikih zakat. Wong sembayang be ilmune akeh sing ngoli moto kopi, apa maning zakat sing penting kedelenge ngetokna zakat. Masalah bener hitungannya kepreben cara ngitungnya, wallahu a'lam bissawab. Itu ya. Dah. Selanjutnya, fa'ulima annal qalba tarotan yusannu. Dengan demikian disimpulkan, maka kesimpulannya membalik sholat wajib menjadi sholat sunnah mutlak karena alasan untuk mengejar jamaah atau bahkan sholat alasan-alasan yang lain. Contoh saiki, orang di stasiun, orang di bandara, umpamane, sholat di situ, Allahu Akbar. Mereka li sarokaat menjelang rokaat kepada penumpang kereta api Sendal Bodol. Dimohon untuk segera menaiki kereta. Sesaat lagi akan segera diberangkatkan. Kita lagi sholat. Boleh nggak dibalik dari sunnah? Kalau tadi alasannya jamaah. Boleh nggak?
Biasanya wong wis krungu pengumuman kayak kowe wis boro-boro mikir dadi sunnah. Mikir wis pokoknya. Ya ta? Wis ora kepikiran tadi sunnah, tapi ini kita bahas coba. Kita bahas secara fikihnya bagaimana. Begitu juga rombongan. Lagi di rumah makan. Biasanya kan bis-bis begitu toh. Para penumpang bis piring bodol. Jurusan Bumiayu. Dimohon segera kembali ke tempat duduk masing-masing. Bis akan segera diberangkatkan. Lagi langsung stop, melayu kayaknya orang cewek maning langsung. Saya ini lagi sholat. Kira-kira mikir dari rong rakaat sunnah mutlak ataukah berabat melayu? Berabat melayu, HP ketinggalan, ora urusan. Itu ya, kebanyakan begitu itu ya. Nah sekarang kita bicara secara fikihnya. Kalau dengan alasan itu rombongan, kereta api, atau ya sebegitulah, itu boleh nggak dibalik itu? Kalau saya boleh. Daripada dibatalkan, ya toh? Kan membatalkan wajib itu kan kemarin haram, maka minimal jadi dibuat jadi sunnah mutlak. Lalu sholat wajibnya ya nanti. Atau kalau kita begitu, kita menggunakan sholat sidatul khauf, logikanya, bolehkah itu dijadikan sholat sidatul khauf? Lanjutannya sambil lari, ya kan boleh toh kemarin tuh? Nah itu bolehkah itu coba? Jadi termasuk sidatul khauf nggak itu ketinggalan itu? Kemarin kan hewan buas. Banjiran, ya tak? Dikejar orang fasik, orang dolim, bahkan dikejar orang yang nagih utang. Itu bisa sholat apa? Kalau saya itu boleh itu aslinya. Kalau saya boleh loh, saya pribadi loh. Jadi bisakah pelanjutan sholatnya itu menggunakan teori sholat sidatul khauf? Kalau saya boleh, menurut saya ya. Tapi siapa sih bisa kepikir kayak gerak bakal guys. Kan orang madhep kiblat, ya apa-apa wong darurat. Kemarin kan termasuk harokat itu kan termasuk membatalkan sholat kemarin sore. Kecuali illa fi sidatil khauf, kecuali gerakan-gerakan sholat yang dalam keadaan sidatul khauf, itu tidak membatalkan sholat. Nah ini termasuk mengejar kereta. Melayu-melayu ngejar kereta, ngejar pesawat. Itu kalau saya termasuk gitu. Karena itu madorot, membahayakan, merugikan. Kemarin itu kan sampai menyelamatkan untuk larinya, itu kan menyelamatkan harta dikejar garong rampok, itu termasuk sidatul khauf itu kategorinya kan. Nah, jadi sekali lagi balik lagi, hukum membalik sholat wajib menjadi sholat sunnah karena alasan asalnya untuk mengejar jamaah loh. Padahal jamaah, apalagi yang sifatnya emergency, ketinggalan rombongan, ketinggalan kereta, itu tuh macam-macam lah itu. Maka di sini katakan ada yang wajib hukumnya, ada yang sunnah, itu tuh. Makanya apa? Walau khosya fi faitatin fauta hadiratin wajaba qalbuha naflan. Kalau orang lagi kodok, mundur lagi sedikit. Kalau orang lagi kodok, melakoni sholat kodok di situ, waktu nenteng. Maka apa? Sholat kodonya wajib dibalik dari apa? Dari sunnah. Untuk mengejar sholat wajib yang hadir, yang sholat waktu itu. Karena itu kesimpulannya dari ini, maka hukum membalik sholat wajib menjadi sunnah itu tarotan yusannu. Ada yang disunahkan. Seperti ini tadi. Dengan alasan mengejar jamaah. Itu sunnah. Watarotan yajibu. Contohnya tadi itu loh, orang lagi sholat kodok, tiba-tiba waktunya, ini kalau meneruskan kodok, waktu aslinya akan habis, padahal sholat waktu asli belum sholat. Maka membaliknya menjadi sunnahnya menjadi wajib. Terus yang ketiga, watarotan yahrumu. Bahkan haram. Yang ketiga, membalik hukumnya haram. Mana itu? Ya tadi itu. Ya contohnya yang berbeda mazhab umpamanya. Atau imamnya yang akan ditunjuk menjadi imam jamaah ternyata orang memenuhi syarat tadi imam umpamanya. Itu termasuk gitu. Terus
itu yang haram itu kan yang tadi itu yang haram itu apa? Yang orang yang kodok tadi itu termasuk yang kodok itu orang yang kodok yang bighairi udrin, dia lagi sholat sendirian, ini kodonya yang bighairi udrin, kan kodonya wajib fauron, lagi kodok mereka 1-2 rakaat ada jamaah, padahal kodonya bighairi udrin, ini dibalik jadi sunnah 2 rakaat mutlak dengan alasan jamaah haram. Terus yang terakhir watarotan yajuzu. Ada juga membalik sholat wajib menjadi sholat sunnah, itu hukumnya adalah jawas. Boleh-boleh saja. Wala tak tarihi al-karoha, dan juga tidak makruh, boleh dan tidak makruh. Kapan? Ketika sebab-sebab haram, ketika sebab haram makruh itu tidak ada. Pokoknya dalam keadaan biasa itu boleh saja. Bukan kodok yang fauri. Itu toh, bukan waktunya juga masih omber, itu boleh-boleh saja hukum membaliknya.